Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Insan Praja dimanapun berada, yang kami hormati dan kami banggakan, dan pemirsa yang budiman dimanapun berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sapa dulu mulai dari dalam negeri, mulai Sabang sampai Merauke, dan yang di luar negeri, di Sri Lanka, di Brunei Darussalam, Arab Saudi, di Palestina, di Amerika Latin, Amerika, London, Hong Kong, yang terakhir yaitu di Malaysia. Semuanya senantiasa sahabat Insan Praja ini dan sahabat setia yang budiman selalu mengikuti channel Insan Praja ini. Semoga semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga semuanya diberi kelancaran dari segala urusannya dan dilancarkan semua rezeki-rezekinya. Kali ini sebelum kita menguak dari sisi gaib yang mau kita masukkan di dalam tubuh mediator, kita pertama kali mau mengenalkan produk dari beliau, yaitu Majelis Al-Husaini. Yang pertama itu ada tasbih mutiara. Ini pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah, kalau mau tasbih mutiara ini, sahabat Insan Praja dimanapun berada atau pemirsa yang setia menemani channel kami ini, bisa menghubungi admin di Insan Praja. Tasbih ini kegunaannya luar biasa sekali. Ini untuk membentengi diri dari serangan-serangan gaib, dari gangguan jin fasik, setan, iblis, dari tenun, dari sihir. Insya Allah semua bisa diatasi dengan tasbih mutiara ini. Yang kedua kalinya yaitu ada air zam-zam. Ini produk beliau juga, produk Al-Husaini. Ini air zam-zam bisa mengobati penyakit luar maupun dalam, karena air ini sudah diriyadoi atau sudah diasma'i beliau. Pak, insya Allah semua sakit-sakitnya itu insya Allah langsung sembuh. Yang ketiga kalinya ini ada produk lagi dari beliau, yaitu surban. Ada juga kopiah, ada juga yaitu tas-tas mukena, dompet, semua peralatan semua yang diinginkan, Pak, insya Allah semuanya ada di Majelis Al-Husaini. Maka dari itu
semuanya pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah. Kalau ingin produk dari beliau bisa menghubungi admin di Insan Praja. Dan semoga semua niat baiknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan makbulan sholihan. Amin Allahumma amin. Mari kita sekarang perkenalkan diri. Di depan saya ini ada mediator dari Bapak Hadi Mulyoto. Kali ini dan malam ini mau menguak dari sisi goib, yaitu di Pulau Jawa itu 70 kota yang akan dikenakan yaitu bencana luar biasa. Maka dari itu saya akan menguak dari sisi goibnya. Benarkah kejadian yang diviralkan itu di Pulau Jawa, di kota 7 kota ini mau ada bencana? Benarkah itu adanya? Mari kita sama-sama kita saksikan, kita tarik goib yang sudah Islam, yang sudah mengetahui seluk-beluk di Pulau Jawa ini. Sudah siap Bapak Hadi? Insyaallah sih. Yang ini sangat bahayanya, karena saya protek dulu dari penyusup dari dalam atau dari luar. Jika ada penyusup dari serangan-serangan energi negatif, semuanya terpental dari ini dia bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila angka maksudi waridho kamatudi. Dengan izin Sang Nur Cahyaning Nirwana, saya tarik makhluk goib yang sudah Islam, yang mengetahui sisi goibnya Pulau Jawa di negeri ini, 7 kota pulau ini. Benarkah ada di sisi goibnya itu berita bencana yang luar biasa ini akan datang? Maka dari itu saya tarik yang paling mengetahui dengan izin Sang Nur Cahyaning Nirwana. Saya tarik yang paling mengetahui hadir. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Izin Sang Nur Cahyaning Nirwana, makhluk goib yang saya tarik yang sudah Islam ini bisa sinkron di dalam tubuh mediator ini dengan sempurna dan bisa bicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas, bisa dimengerti. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari golongan apa yang datang ini? Mohon maaf mengganggu. Saya dari jin yang menguasai dunia. Sudah masuk Islam ya? Iya. Alhamdulillah. Yang memasukkan Islam saudara pertama itu siapa ya? Raja kami yang dijuluki beliau Sang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya menghadirkan panjenengan di sini itu mau bertanya-tanya. Itu tentang Pulau Jawa di 7 kota ini diviralkan kok mau ada bencana-bencana yang luar biasa. Itu benar nggak adanya di sisi goibnya? Saya tanya panjenengan, bisa dijelaskan? Yang saya ketahui malah sebaliknya,
yang terjadi adalah di luar Pulau Jawa akan habis-habisan luluh lantakan semuanya. Di Pulau Jawa sekarang manusianya sudah bersiap-siap semua, legowo mau menerima bencana ini. Tapi di luar Pulau Jawa semuanya masih terlena. Berarti kan untuk di Jawa ini dari sisi goibnya itu sudah aman, tidak ada kendala lagi nanti ya ini. Dari bencana itu maksudnya. Belum begitu. Oh, Ya ada bencana tapi tidak besar. kalau yang di luar Pulau Jawa ini sebenarnya bencana apa yang akan menimpa di luar Jawa ini? Yang kata saudara itu kok ada bencana yang melalulantahkan semuanya, itu bencana apa, bisa tahu nggak kita? Semuanya. Laut bergelombang, Gunung Merapi mengeluarkan larvanya. Angin, banjir, beralih ke sana semua sampai di perbatasan Nusantara. Nah, untuk pesan-pesan orang yang nanti akan terjadinya di luar Jawa ini terjangkit bencana yang segitu rupanya, itu harus gimana? Minta pesan-pesan panjenengan gimana nanti umat yang mau diancam bencana itu bisa siap-siap, tidak terlena dari bencana itu. Ya, ditinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan yang berkelompok. Yang masih ada itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berkelompok, menjalankan riba-riba berkelompok, pendoliman kepemimpinannya yang memimpin pulau terkecil sampai tingkatan provinsi. Terus panjenengan itu sebenarnya ditugaskan sebagai apa? Tugasnya panjenengan itu di sisi goib itu sebagai apa? Mohon maaf saya hadirkan sini kan biar kita tahu dari sisi goibnya itu, kita itu kenal dari sisi goibnya. Tugas saya sebagai patokan bumi di Pulau Jawa. Jadi panjenengan bersemayam di mana sekarang ini? Di tengah-tengah bumi Pulau Jawa. Nah, kalau di Jawa ini, di Jawa Timur khususnya ini dalam hari-hari ini ada angin-angin yang luar biasa itu termasuk itu sudah jalannya dari Allah atau
hanya sekedar bencana yang ditimpakan di Jawa Timur seperti ini. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya berangkat sadar manusia kalau dia punya pencipta yang memberi apa-apa itu semuanya harus beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi goibnya, iklim yang akhir-akhir ini terjadi itu iklim atau akan datangnya tahun baru ini atau iklim untuk peringatan manusia. Sebenarnya yang datang sekarang ini nanti untuk menyongsong tahun yang akan datang, tahun baru ini, atau yang sudah dikehendaki Allah untuk menguji umat di sini sekitarnya. Di sini termasuk iklim musimnya menjelang tahun baru, pergantian tahun, tiap tahun musimnya begini. Berarti kalau sudah memasuki tahun baru yang akan datang itu semuanya akan hilang sendirinya ya? Iya, kalau manusianya dengan cepat-cepat sadar harus patuh, taubat, dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus nantinya kita itu tahun baru kan mengharapkan keselamatan. Manusia itu harus hijrah dari jalan yang ke kiri, kita mau hijrah ke jalan yang kanan. Kalau kita itu mau hijrah ke jalan yang kanan, masa depan tahun yang akan datang ini akan selamat dari goncangan atau dari bencana-bencana alam, khususnya dari pegunungan ini yang kita dengar yang terbanyak adalah angin-angin yang luar biasa. Kalau orang mau hijrah yang asalnya ke jalan kiri, kalau mau hijrah nanti di tahun yang akan datang sekitar sini loh maksudnya, kalau mau menghijrah diri berbuat kebaikan di jalan Allah, itu bencana itu pasti akan dihilangkan dari Allah. Terus pesan gaib dari panjenengan, saya minta umat khususnya di sekitar Jawa Timur, khususnya di pegunungan yang selalu di sini itu termasuk ujiannya bencana angin yang terbesar itu. Terus gimana dari sisi gaibnya pesan panjenengan, mohon dijelaskan. Ya, manusianya itu cepat-cepat sadar, bertobat, ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan main-main sifatnya. Kalau sifatnya yang kelompok-kelompok maksiat itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertobat, maka bencana tidak akan diturunkan. Kemakmuran yang akan datang, peralihan menjadi kemakmuran. Ini kan masih banyak kemaksiatan.
mohon dengan sadar sebagai manusia sejati. Nanti kalau sudah datang seorang panutan baru, negeri ini akan gemah ripah loh jinawi. Sampean-sampean semua ini malah menjadi makmur, didatangi orang-orang yang berada di luar negeri, datangnya ke Nusantara semua. Semuanya serba tercukupi. Kalau manusianya segera ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun caranya. Ya sudah, sekarang sudah jelas semuanya, sudah paham. Ini semoga menjadi panutan kita, upaya wawasan diri kita untuk meningkatkan diri, keimanan kita kepada Allah di tahun yang akan datang ini bisa merubah dalam kebaikan. Iya, semuanya namanya ibadah yang sunnah. Istiqomah, kesinambungan, pelan-pelan, permulaan orang mau sadar gimana. Ya sudah, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya ke sini. Saya mohon maaf bila saya menghadirkan panjenengan mengganggu tugas panjenengan. Ini mau singgah di sini atau kembali ke asal panjenengan? Saya tetap bertugas menjaga pusaran bumi. Saya menjadi patoknya bersama teman-teman. Ya sudah, kalau gitu mari bisa keluar sendiri atau kita bantu. Mohon dibantu Dengan izin sambutan dan nirwana makhluk yang ada di tubuh media ini yang sudah Isra kembali ke asal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak rasanya? Alhamdulillah. Tidak ada rasa berat atau gimana? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kita sudah ditugaskan untuk berjuang. Ya, tadi kita sudah panjang lebar dijelaskan oleh sisi dari gaib yang kami tarik dari pusar bumi. Mudah-mudahan semuanya kalau ada kebenarannya itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan khilaf pasti buat umat manusia. Maka dari itu kita ambil sisi positifnya saja, tidak usah didebatkan karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita ambil sisi baiknya saja. Pemirsa yang dihormati Allah dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.